Sobat Zia dan Bahagia yang tercinta, kali ini kita diskusikan bagaimana tentang masa depan agama-agama di dunia. Membayangkan masa depan umat manusia dalam hubungannya dengan agama adalah sesuatu yang sebenarnya sangat kompleks ya. Karena ada banyak faktor yang bisa memengaruhi perkembangan kepercayaan, nilai-nilai spiritual, serta peran agama dalam masyarakat. Beberapa tren saat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana agama akan berkembang atau berubah di masa depan. Agama adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh banyak orang di dunia, dan salah satunya untuk memberikan pedoman dan pengaruh bagi kehidupan hingga akhir hayat. Namun seiring berjalannya waktu, orang yang tidak merasa terikat kepada agama atau pandangan yang menolak atau tidak mempercayai adanya agama atau Tuhan atau entitas ilahi semakin populer di kalangan masyarakat modern di dunia saat ini. Bahkan popularitas ateisme atau non-agama kerap dikaitkan dengan kemajuan ekonomi. Salah satu studi di Universitas Bristol menemukan bahwa sekularisasi atau kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama itu berkontribusi terhadap 40% perkembangan ekonomi global. Menurut para peneliti, salah satu faktor yang mendorong hasil positif pada bisnis tersebut adalah karena sejumlah orang di dunia itu mulai memilih menghabiskan waktu untuk berbisnis, bukan beribadat gitu. Beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi jika semakin banyak orang yang tidak terikat pada suatu agama formal, yaitu agama-agama besar yang sekarang ini ada di dunia adalah pertama ada perkembangan dari sekularisasi yang semakin luas. Di banyak negara, terutama di dunia barat, ada tren yang menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang meninggalkan agama formal atau tidak lagi mengidentifikasi diri dengan agama tertentu. Hal ini dikenal sebagai sekularisasi. Sekularisasi bisa menjadi lebih meluas di masa depan dengan beberapa hasil. Jadi sekularisasi ini akan mempunyai dampak, salah satunya adalah kebangkitan agama pribadi, istilahnya begitu ya. Alih-alih mengikuti ajaran agama tradisional atau terorganisir, banyak orang mungkin akan lebih cenderung mengembangkan kepercayaan spiritual pribadi yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada dogma atau institusi formal. Ini bisa menghasilkan pertumbuhan spiritualitas yang tidak berbasis pada agama tertentu, tetapi lebih pada pengalaman pribadi dan pencarian makna individu. Nilai-nilai sekuler yang berfokus pada hak asasi manusia, kebebasan individu, dan rasionalitas ilmiah itu dapat semakin dominan dan akan mengarah pada masyarakat di mana keputusan moral dan politik lebih banyak didasarkan pada pertimbangan etika sekuler daripada ajaran agama. Sekularisasi terjadi di beberapa tempat, ada juga kemungkinan kebangkitan agama baru atau bentuk spiritualitas alternatif yang baru. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan perkembangan teknologi itu bisa memunculkan kebutuhan baru akan makna, kenyamanan, atau harapan. Di masa depan mungkin kita akan lebih banyak menyaksikan munculnya agama-agama baru atau sinkretisme, yaitu pencampuran elemen dari berbagai agama atau tradisi spiritual. Teknologi seperti internet bisa mempercepat penyebaran ide-ide spiritual baru yang dapat menarik generasi muda atau mereka yang merasa tidak terwakili oleh agama tradisional. Orang bisa mencari spiritualitas alternatif seperti meditasi, mindfulness,
atau gerakan-gerakan yang terinspirasi dari alam dan ekologi yang menawarkan pengalaman religius tanpa perlu berafiliasi dengan institusi agama formal. Gerakan-gerakan ini bisa terus berkembang terutama dalam konteks globalisasi dan meningkatnya minat pada kesejahteraan mental dan emosional. Kemudian penguatan agama itu tetap bisa terjadi di negara-negara berkembang. Di beberapa bagian dunia, khususnya di negara-negara berkembang, agama tetap memiliki peran yang kuat dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan sebagian Timur Tengah masih akan terlihat agama sebagai bagian integral dari identitas budaya dan politik mereka. Di beberapa wilayah, agama masih tumbuh dan memengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan politik. Misalnya Kristen di Afrika Sub-Sahara, Islam di Asia Tenggara, dan Hinduisme di India itu bisa terus berkembang dan menjadi semakin berpengaruh di panggung global, terutama dengan pertumbuhan populasi dan kekuatan ekonomi di wilayah-wilayah ini. Dalam beberapa konteks, agama mungkin semakin terkait dengan gerakan politik atau identitas nasional. Di masa depan, beberapa negara mungkin lebih menekankan agama sebagai bagian dari struktur politik mereka yang bisa memperkuat peran agama dalam kehidupan publik dan kebijakan pemerintah. Ada prediksi konflik agama dan tantangan global, di mana konflik agama bisa menjadi isu di beberapa wilayah, terutama jika agama digunakan sebagai alat untuk membedakan kelompok-kelompok sosial atau politik. Dengan ketegangan global seperti krisis pengungsi, perubahan iklim, dan kesenjangan ekonomi, agama bisa menjadi sumber harapan, tetapi juga menjadi sumber potensi konflik. Di beberapa wilayah, agama mungkin semakin dipolitisasi, menyebabkan polarisasi antara kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda. Konflik ini bisa diperburuk oleh isu-isu ekonomi, identitas etnis, atau persaingan geopolitik. Ekstremisme keagamaan bisa tetap menjadi ancaman, terutama di kalangan minoritas kecil yang menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan atau tindakan radikal. Di masa depan, tantangan untuk mengatasi radikalisasi masih tetap ada. Bagaimana dampak teknologi pada agama? Teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau virtual reality dan transhumanism itu dapat mengubah cara manusia memahami spiritualitas dan hubungan mereka dengan Tuhan atau realitas yang lebih tinggi. Munculnya AI dalam bentuk avatar spiritual misalnya, atau pemimpin agama virtual, bisa menciptakan pengalaman religius baru di dunia digital. Beberapa orang mungkin mulai mencari bimbingan spiritual melalui teknologi, sementara institusi agama tradisional berusaha menyesuaikan diri dengan era digital ini. Beberapa kelompok transhumanis, yang disebut transhumanis itu berfokus pada penggunaan teknologi untuk memperpanjang hidup manusia atau bahkan mencapai keabadian. Ini bisa menciptakan pertanyaan etis dan religius baru, seperti hubungan antara jiwa, teknologi, dan kehidupan setelah kematian. Agama akan perlu menyesuaikan diri dengan pandangan baru tentang apa artinya menjadi manusia yang dalam era digitalisasi ini. Perkembangan yang lain adalah pengembangan dialog lintas agama dan berkembangnya toleransi. Dengan semakin terhubungnya dunia, kita juga dapat melihat peningkatan dalam dialog lintas agama yang bertujuan untuk memahami perbedaan, mendorong perdamaian, dan memperkuat toleransi. Dalam dunia yang semakin multikultural, agama-agama mungkin lebih banyak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, misalnya untuk perdamaian,
keadilan sosial, atau kelestarian lingkungan. Ini bisa memperkuat toleransi dan mengurangi konflik berbasis agama. Jika di masa depan tidak banyak lagi orang yang percaya agama misalnya, perubahan yang terjadi akan sangat kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari sosial hingga budaya dan politik. Beberapa dampak potensial dan dari skenario ini bisa positif, sementara hal lain bisa lebih menantang atau membawa risiko dan berdampak negatif. Yang pertama adalah peningkatan rasionalitas dan pengetahuan ilmiah. Jika masyarakat tidak lagi terikat pada kepercayaan dogmatis, kemungkinan besar akan ada dorongan lebih besar untuk menyelesaikan masalah melalui sains, logika, dan bukti empiris. Hal ini bisa mempercepat inovasi teknologi, pemahaman tentang alam semesta, dan kemajuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dampak dari berkembangnya orang yang merasa tidak terikat pada agama tertentu juga akan menurunkan konflik agama. Banyak konflik sejarah dan sekarang juga yang memiliki akar dalam perbedaan agama. Jika agama tidak lagi menjadi faktor dominan, konflik berdasarkan perbedaan keyakinan atau interpretasi dogma mungkin akan berkurang, yang pada gilirannya bisa meningkatkan stabilitas sosial dan politik di berbagai wilayah. Kemudian yang gejala berikutnya adalah kesetaraan lebih tinggi. Seiring hilangnya pengaruh agama, beberapa struktur hierarki yang terkait dengan peran gender dan atau status sosial ikut berkurang. Dalam beberapa agama, norma sosial dapat membatasi peran perempuan atau kelompok minoritas sehingga hilangnya pengaruh agama dapat membuka peluang lebih besar untuk kesetaraan gender, kebebasan pribadi, dan hak asasi manusia. Kemudian, efek lain adalah perubahan etika berbasis kemanusiaan. Tanpa agama sebagai panduan moral utama, masyarakat akan lebih berfokus pada etika sekuler yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pendekatan ini bisa menghasilkan aturan moral yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan budaya. Namun, ada dampak negatif atau tantangan dari berkurangnya penganut agama-agama. Pertama, kehilangan identitas dan tradisi budaya. Agama itu tidak hanya tentang kepercayaan sebetulnya, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi. Jika agama lenyap, beberapa tradisi yang telah berlangsung ribuan tahun juga akan hilang, yang dapat menciptakan krisis identitas bagi individu dan komunitas yang selama ini sangat terkait dengan ritual dan kebiasaan keagamaan. Kekosongan spiritual dan psikologis. Dampak berikutnya. Bagi banyak orang, agama memberikan rasa makna, tujuan hidup, dan kenyamanan emosional, terutama dalam menghadapi pertanyaan tentang eksistensial seperti kematian atau penderitaan. Hilangnya agama bisa menimbulkan kekosongan spiritual bagi sebagian orang, yang akan sulit diisi oleh hanya pendekatan rasional atau sekuler. Yang ketiga adalah kesulitan membangun sistem moral yang universal. Walaupun agama kadang-kadang dianggap dogmatis, banyak ajarannya yang menyediakan pedoman moral yang universal, seperti tentang kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Jika agama menghilang, akan ada kesulitan dalam membangun kode moral yang disepakati oleh semua orang, mengingat etika sekuler bisa lebih beragam dan lebih subjektif. Berikutnya adalah pergeseran dalam dukungan sosial dan komunitas. Agama seringkali menjadi sumber dukungan sosial, terutama dalam menyediakan komunitas yang erat dan membantu individu saat berada dalam kesulitan. Tanpa agama, ada risiko bahwa jaringan dukungan sosial ini akan melemah
dan masyarakat perlu menciptakan bentuk-bentuk komunitas baru untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial yang sama. Berikutnya adalah potensi nihilisme. Jika kepercayaan pada agama lenyap, ada risiko bahwa beberapa orang bisa jatuh ke dalam nihilisme, yakni pandangan bahwa hidup tidak memiliki makna atau tujuan, dan akan mempengaruhi kesehatan mental dan motivasi individu, terutama jika tidak ada sistem nilai pengganti yang jelas atau menawarkan makna yang lebih memadai. Jadi jika tidak ada lagi yang percaya atau banyak yang tidak percaya pada agama, dunia akan mengalami perubahan besar dalam hal nilai-nilai, struktur sosial, dan pandangan hidup. Seperti kehilangan makna spiritual, krisis identitas budaya, dan kebutuhan untuk menggantikan jaringan sosial serta moralitas yang sebelumnya disediakan oleh agama.